Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita bertemu kembali dalam forum diskusi pada kesempatan siang hari ini. Saya akan memfasilitasi Bapak dan Ibu dengan diskusi yang nantinya kita akan menggunakan media Jamboard, ya, menggunakan media Jamboard yang nanti link dari Jamboard ini akan kami share melalui chat di meeting ini. Sebelumnya kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk membuka linknya, kemudian saya akan share screen ke layar meeting Bapak dan Ibu agar topik permasalahan yang nantinya akan kita bahas bersama dalam pertemuan ini nantinya kita bahas secara bersama-sama. Kami persilakan Bapak Ibu, mohon izin kami share screen untuk topik yang akan dibahasnya. Gimana Bapak Ibu sudah tampil? Pak. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, topik yang ingin mendapat tanggapan dari Bapak dan Ibu pada kesempatan ini adalah mengenai apa saja yang menyebabkan siswa malas belajar. Ini secara umum. Mungkin malas belajar di rumah berdasarkan informasi orang tua siswa atau malas belajar di sekolah. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk memberi tanggapannya melalui media Jamboard yang ada, yang kami share linknya melalui ke Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu. Sudah adakah yang sudah siap untuk di-share? Mana? Pak Peri, sudah Pak Peri? Pak Eko, masih sibuk mengetik ya? Bu Nur? Ya. Nah, sudah siap. Bisa panjang-panjang kalau Bu, biar cepat waktunya. Pak Yuspandi, Bu Binar, siapa yang dulu nih? Kan saya beri hadiah. Oh, terima kasih. Yang pertama, Pak Perianda. Nah, untuk Pak Perianda menanggapi ini penyebabnya adalah anak sering bermain hingga lupa waktu. Nah, hingga lupa waktu. Iya, ini berikutnya pula, ini belum ada namanya, ini materi yang diberikan tidak menarik. Warna kuning siapa Bu? Pak Yuspandi. Ini banyak bermain game online. Bu Nurrohmah, siswa terlalu sering bermain game sehingga tidak fokus belajar. Kemudian Pak Eko, ini guru mengajar dengan cara yang membosankan. Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Semua sudah memberikan pendapat. Apakah masih ada yang ingin beri pendapat lagi? Kami persilahkan. Bu Nurrohmah, siswa terlalu sering bermain game sehingga tidak fokus belajar. Tadi sudah ya. Tidak ada lagi. Cukup itu. Baik, Bapak dan Ibu. Ini keterkaitannya dengan tanggapan dari Bapak dan Ibu. Mungkin saya ingin konfirmasi pada Pak Eko ini. Ini penyebabnya guru mengajar dengan cara yang membosankan. Ini, cara yang membosankan. Ini kira-kira
cara yang bosan yang kayak apa Pak Eko? Tolong diberi penjelasan nih. Contohnya. Beri contohnya Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Swandi. Kadang guru mengajar membosankan itu kalau dia hanya ceramah saja di depan. Jadi dia guru banyak ceramah di depan lalu menulis saja di papan tulis sehingga tidak tahu anak di belakangnya itu seperti apa. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini 2 contoh yang diberikan oleh Pak Eko yang menyebabkan anak ini tidak malas belajar karena gurunya cara mengajarnya membosankan, ini ceramah saja ini. Jadi anaknya itu malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian saya ingin meminta pendapat kepada ini yang materi siapa tadi ya, berarti yang kuning siapa ini ya? Yang kuning Bu Minar kalau ya. Iya Pak. Ya Bu Minar, materi yang diberikan tidak menarik atau kurang motivasi dan malas ini. Mungkin perlu pendapat penjelasan Bu, apakah setiap materi itu bisa dibuat menarik Bu ya? Ya, maksudnya begini Pak. Kadang anak ya ada yang suka bahasa gitu ya. Ketika dia belajar tentang matematika dia jadi malas gitu. Nah, kemudian kalau misalnya motivasinya juga tidak disampaikan pada saat memberikan pembelajaran, nah anak kan juga jadi malas. Nah kemudian yaitu tadi kuncinya memang dasarnya anaknya malas, jadi dia tidak termotivasi untuk belajar. Yang ingin mendapat penekanan Bu, ini apakah setiap materi itu bisa dibuat menarik Bu ya? Materinya sih memang pada dasarnya hanya itu aja ya, tapi mungkin metodenya, kemasannya kalau ya. Ini tergantung gurunya Bu ya. Agar materi yang tadi dianggap mereka nggak enak, nggak nyaman, nggak menarik, bisa jadi dia bersemangat mengikutinya karena diberikan dengan materi yang mungkin gitu. Berarti ini mungkin sepadan dengan yang disampaikan Pak Eko nih. Ini apa masalah gurunya nih ya, kurang bisa menyajikan dengan sajian yang bisa anak tidak bosan gitu ya. Kemudian terima kasih Bu Minar. Mungkin Bu Nur Rohma ini ada masih Bu Nur Rohma sama nih ya, 2 kali. Siswa tidak minat untuk mempelajari materi yang diberikan, tidak minatnya. Gini Bu, ini katanya dengan minat ini, apakah setiap materi itu harus yang diberikan harus diminati Bu ya? Kadang itu jadi salah satu penyebab Pak siswa jadi malas untuk belajar, karena kayak seperti misalnya yang masuk ke SMK kan mereka kebiasaannya minatnya karena ingin mempelajari yang yang berhubungan dengan perbengkelan, teknik misalnya. Jadi ketika diberi mata pelajaran yang dia tuh memang kurang bukan ke situ tujuannya, nggak terlalu serius gitu Pak. Jadi anak itu ketika belajar yang penting ngurus KKM, nggak terlalu banyak masalah gitu ujungnya. Kalau misalnya siswa tidak minat dengan pelajaran kita. Iya, jadi intinya mengenai minat itu bukan masalah minat pelajaran atau apa ini minat dari asal mau masuk sekolahnya gitu ya. Karena masuk ke sekolah, pilihan sekolahnya itu terpaksa gitu ya, bukan keinginan sendiri, mungkin karena dorongan atau paksaan orang tua gitu. Itu ya Bu Nur ya? Iya, misalnya. Oke, terima kasih. Kemudian ini Pak Yuspandi ini game online ya. Ini yang menyebabkan anak malas bukan di sini karena Pak Yuspandi banyak bermain game online ya. Nah, apakah anak-anak yang banyak bermain game online itu pasti menyebabkan malas belajar Pak Yuspandi? Dipastikan malas belajar itu. Iya Pak, karena kadang-kadang bermain game online itu sampai larut malam Pak, sehingga dia agak malas itu belajarnya. Nah, ngantuk masalahnya. Oh, ini faktornya tidak ada batasan waktu ya. Tapi karena kan bisa jadi main game online itu bisa menjadi motivasi, penyemangat gitu kan. Jangan belajar terus kan. Tapi karena mungkin itu tadi banyak bermain, jadi tidak dibatasi waktunya ya. Mungkin itu Pak Yusani ya maksudnya.
Ya Pak, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Perianda, ini sering bermain sehingga lupa waktu. Berarti ini sama dengan ini main apa saja Pak Peri ya. Ya, Ya, Pak. ini intinya pada lupa waktu gitu ya, lupa Iya, waktu Pak. karena lupa tugas utamanya dari Ya. dari Jadi apa? anak ini siswa. tidak dapat memilah waktu, Pak, intinya, Pak. Iya, ini Iya. jadi ini sama dengan Pak Yuspandi. Baik, Bapak dan Ibu, dari pendapat-pendapat yang sudah Bapak Ibu berikan di forum ini kami bisa mengkelompok-kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah penyebab dari anak malas belajar ini, dari pendapat Pak Eko dengan Bu Minar, ini karena gurunya, ya. Karena gurunya dalam menyajikan kurang menarik. Kemudian kelompok yang kedua ini dari Bu Nur Rohmah, ini nggak minat karena dari awal memang pilihan sekolahnya, mungkin pilihan jurusannya di sekolah kalau di SMK ini tidak sesuai dengan keinginannya sehingga akhirnya ogah-ogahan saat mengikuti pelajaran. Kemudian kelompok yang ketiga ini lupa dengan waktu karena bermain. Saya kira itu Bapak dan Ibu pengelompokan dari pendapat Bapak dan Ibu berkenaan dengan apa saja yang menyebabkan siswa malas belajar. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita bisa tarik kesimpulan Bapak dan Ibu ya. Dari pendapat yang ada, mungkin kami ingin meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu yang mungkin bisa membantu kami untuk bisa menyimpulkan permasalahan ini dari 3 kelompok penyebab siswanya malas belajar. Gimana Pak Dewa? Ada ke Pak Eko? Gimana Pak Eko? Kesimpulannya? Kesimpulannya, Bu Nur dulu. yang pertama, penyebab siswa malas belajar yang pertama itu berasal dari minat. Yang pertama dari minat. Kemudian karena aktivitas yang dikerjakan siswa seperti main game online sehingga sehingga lupa waktu. Kemudian yang ketiga, metode guru dalam menyampaikan pembelajaran membosankan. Oke. Itu dengan materi yang diberikan oleh gurunya tidak. Pak Eko bagaimana Pak Eko sependapat kesimpulannya dengan ini pendapat tadi yang disampaikan, kesimpulan ditarik oleh Bu Nur. Pak Eko terdiam. Bu Minar kan Bu Minar? Ya, saya sependapat Pak. Oke, terima kasih. Pak Yuspandi, sependapat apa ada ini lain untuk kesimpulan nih? Pendapat Pak, sependapat. Oke, Pak Perianda. Oke Pak, sependapat Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Bu Nur sudah kita sepakati, sehingga kita sampai pada tahap akhir diskusi kita sudah dapat menarik kesimpulan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk yang terakhir kami lakukan refleksi bahwa untuk kegiatan diskusi kali ini ya kita refleksikan bahwa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, terima kasih partisipasi aktifnya dalam diskusi ini. Dan akhirnya mudah-mudahan untuk diskusi-diskusi berikutnya agar mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan pendapat lebih dari 1 gitu. Jadi untuk nanti kami mengolah data istilahnya ini tidak begitu sangat simpel gitu. Jadi saya kira itu untuk diskusi hari ini. Kurang lebihnya kami sebagai fasilitator menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.